tadi kan kita bicara tentang sudah dapat nih kita ya, anggaplah kelompok 2 ada di grade A. Kelompok 2 ini kan besar Bapak Ibu. Ya, jangan gila dengan mencoba semuanya. Nanti Anda akan kehabisan tenaga. Di kelompok 2 itu, Anda harus pikirkan tentang bagaimana men-screening. Ya, men-screening kelompok 2 itu, sehingga pada akhirnya selected target yang kita masukkan, itu benar-benar memiliki tingkat acceptance yang optimal. Sederhananya gitu. Contoh misalnya kayak saya, ini saya bisnis saya sendiri aja, jadi sederhana aja. Jadi kalau saya udah masukkan manufaktur gitu kan. Nah setelah saya masukkan manufaktur, kemudian saya akan memasukkan selected target gitu sederhananya. Nah selected targetnya saya ikutin itu produk. Nah yang pertama kita produk ya 7P tadi ya produk. Nah produk saya ini apa? Setelah saya tahu produk saya apa, saya akan pilah itu kelompok 2 itu, kelompok manufaktur itu sesuai dengan produk saya. Produk saya itu adalah konsultansi, coaching, dan training sebagai hiburan. Jadi training itu hiburan bagi saya. Jadi coaching dan konsultansi. Kalau saya mau coaching sama konsultansi, ya berarti produk saya itu ya. Berarti saya harus mencari perusahaan-perusahaan yang memang aware dengan itu. Perusahaan-perusahaan yang aware dengan itu adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki yang tingkat manajemennya sudah cukup matang, yang dimana dengan omsetnya biasanya di atas 100 miliar. Biasanya seperti itu. Sehingga dari perusahaan manufaktur itu, saya screening lagi. Kalau tadi segmentasi screeningnya kan saya adalah chemical engineer gitu, sudah cukup sampai di situ. Nah kalau di segmen, di targeting kita akan lebih detail lagi. Saya itu ingin cari perusahaan yang settle. Settle itu bisa omset di atas 100 miliar. Kalau sudah di atas 100 miliar, biasanya dia sudah mulai mikir tentang yang nanya empowerment yang lebih dalam. Karena ketika kita bicara tentang konsultansi, kita bicara dengan coaching, itu jauh lebih mahal daripada training. Kan? Dan kalau training pun biasanya mereka berani bayar lebih mahal dibandingkan perusahaan yang omsetnya masih 5 miliar, 10 miliar. Kalau perusahaan 5 miliar, 10 miliar Bapak Ibu, itu ngisi training satu hari itu dibayar cuma 5-10 juta Bapak Ibu. Itu sudah paling hebat itu. Ya, tapi kalau perusahaan sudah angkanya 100 miliar, ekspektasi dia untuk yang memberikan pelatihan sudah berbeda. Mereka bisa berani bayar 20 juta untuk satu hari. Kalau perusahaan sudah di atas 1 triliun, nah itu ekspektasinya udah beda lagi. Mereka bisa berani bayar satu hari pelatihan, dia bisa bayar 30 juta. Satu hari training. Apalagi konsultansi, apalagi coaching, itu lebih mahal lagi. Nah, kita harus berpikir nih, kita harus dari segmented client itu berdasarkan produk kita gitu kan. Produk kita saya milih premium. Produk itu saya milih premium gitu kan. Produk yang saya milih adalah yang dimana produk saya ini coaching ya, training ya, coaching, consulting, yang dimana ini di atasnya training. Sehingga saya membutuhkan perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas uang yang cukup besar. Sehingga berdasarkan produk yang saya miliki, maka saya memilih perusahaan-perusahaan yang di atas 100 miliar. Seperti itu. Jadi saya clustering lagi nih. Kemudian ini contoh kayak misalnya produk ya. Kemudian place, tempat. Karena saya di Jakarta, ya kan? Saya akan milih area Jakarta dan Jabodetabek. Jabodetabek pun saya milih mana yang paling dekat sama rumah saya gitu sederhananya. Jadi cakupan saya sampai hari ini adalah Cibitung. Saya lewat Cibitung saya jalan. Mentok-mentok itu Cikarang, Jababeka yang pernah kalau orang-orang chemical engineer tahu lah. Misalnya Cikarang, Jababeka itu mentok saya. Luar Jababeka kalau nggak pasti dia ngasih proyek saya nggak mau datang. Kalau dia bilang, Pak bisa ketemu nggak kita mau ngobrol-ngobrol? Saya bilang, gimana kalau ngobrol-ngobrol di Jakarta di Starbucks saya yang bayarin? Saya bilang gitu. Saya hanya akan datang ke mereka kalau memang sudah ada proyek, Pak kita mau ada proyek pelatihan tanggal segini atau kita ada sesi konsultasi budgetnya segini, Bapak datang, itu saya datang. Tapi kalau masih coba-coba, apalagi saya canvassing, it will never happen. Lebih baik saya fokus kepada memang yang sudah saya jadi clustering saya gitu. Itu please. Ya saya paling dekat Jakarta, terus area Jabodetabek. Kalau
Bekasi itu area saya cuma sampai Jababeka. Di luar Jababeka saya udah nggak mau. Itu sederhana, itu place ya. Kalau kita bisnis to customer juga sama. Kalau bisnis to customer kan benar-benar cakupan area malah ya. Area ini, area ini, area ini, area ini. Sama kayak Mas Cirebon atau yang di Jogja gitu, ya sama. Cirebon kita harus mikir nih bisnis kita, produk kita apa, ya. Kemudian tempat kita di mana, area kita cakupannya apa. Jadi kita sebenarnya tahu potensi market kita berapa. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kita menetapkan sasaran yang muluk-muluk gitu kan. Bisnisnya di Cirebon berharap bisnis besar di Jakarta. Itu mimpi Bapak Ibu. Nggak bisa. Saya pada akhirnya hijrah ke Jakarta karena ingin membesarkan usaha saya. Sederhananya seperti itu. Karena nggak mungkin kita bisnisnya di Jogja tapi bisnisnya banyak di Jakarta, itu nggak mungkin. Susah. Mungkin kalau yang punya bisnis itu teman-teman kita semua. Jadi kita cuma santai di Jogja, telepon, bro, ayo dong bisnis sama gue bro. Oh oke, ya itu mungkin. Tapi kalau enggak, apalagi Anda masuk penetrasi, ekspansi bisnis baru, itu nggak akan pernah terjadi. Itu contoh place Bapak Ibu. Jadi kita selektif lagi. Dari tadi hanya manufaktur kayak saya, itu saya selektif lagi. Saya selektif lagi berdasarkan produk saya, berdasarkan place saya. Terus saya seleksi lagi berdasarkan price saya. Nah, ini kan lebih lagi nih. Saya tahu harga produk yang mau saya jual berapa. Nah, untuk produk-produk yang saya jual segini, saya harus tahu nih, perusahaan yang akan acceptance-nya tinggi, makanya tadi acceptance selalu nomor 1, Bapak Ibu. Acceptance-nya tinggi oleh perusahaan apa? Sederhananya kayak gini. Saya kalau mau jualan, anggaplah training yang paling gampang dihitung kan, karena kalau coaching sama konsultansi itu hitungannya sudah revenue. Nah, saya mau jualan training harga 20 juta sebulan gitu kan. Saya jualan ke perusahaan yang omsetnya itu baru 500 juta. Mungkin nggak dia bayar saya 20 juta sehari training? Kan nggak mungkin. Itu sudah seper berapa revenue-nya gitu kan. Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi saya akan tanya, ngobrol, diskusi. Pertanyaan pertama saya gampang. Revenue berapa bos? Langsung tahu, oh revenue kita baru 20 miliar Pak. Oh langsung coret, salah masuk perusahaan saya. Kurang ajar nih, salah saya ngasih tahu. Sederhana saya. Nggak mungkin dia bayar saya segitu, nggak mungkin. Udah kita temenan aja deh. Kita temenan aja. Itu sederhana Bapak Ibu. Jadi price itu juga penting. Tapi jangan sampai dibalik juga. Saya pengen jual produk saya 5 juta, tapi saya tawarkan ke perusahaan yang omsetnya 1 triliun atau 2 triliun. Ketika kita ke sana, diketawain Bapak Ibu. Diketawain. Dia akan bilang, oke Pak, kita mau training Pak. Oh Pak, sorry, mau nanya, budgetnya training berapa sehari Pak? Kita sih orangnya nggak suka terlalu ini Pak, kita nggak suka. Kesannya kayak baik gitu kan. Kita nih nggak ini Pak, kita sih nggak suka merepotkan. Jadi kita pengennya tuh kerjasama Pak. Oh jadi berapa Pak? Dia tetap nanya. Jadi kita per hari itu murah kok Pak, cuma 5 juta. Dia bilang, oh oke. Makasih ya Pak. Oke nanti kan kita hubungin Pak. Salaman, pergi, nggak akan ada kabar. Karena 5 juta itu bagi mereka itu bukan kompeten. Sama kayak air tadi. Orang gajinya 50 juta kok dikasih apa? Fit ya. Dikasih prima. Dikasih prima. Ya, dia bilang kamu menghina saya ya, gaji saya 50 juta kamu kasih saya fit gitu kan. Gaji saya 50 juta tuh minimal Kristin saya, minimal atau enggak minimal minuman O2 atau enggak minimal gampang Pocari Sweat, itu minuman saya gitu. Kamu kasih saya ini, menghina kamu gitu. Itu sederhananya. Jadi price itu juga menentukan, itu segmented. Jadi dari tadi yang kita sudah segmen kelompok 2 tadi, kita pilah lagi. Jadi nanti kan grade A gitu ya. Nanti ada A1, A2, A3 berdasarkan targeting. Jadi nggak semua kita hajar, Bapak Ibu. Jadi ada A1, A2, A3 lagi. Ya kan? Jadi itu price.